sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku sampai kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah jauhkanlah keinginan daging. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan pentingnya kita dijauhkan dari segala keinginan daging. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur kau mengingatkan kepada kami supaya kami hari-hari ini menjauhkan segala keinginan daging, supaya kami hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu kami mau buka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan mengubah hidup kami dan memperbarui hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, katakan amin. Sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai tema hari ini, kita akan membahas tentang jauhkanlah keinginan daging. Mari saksikan video berikut ini. Sahabat yang baik, kita diingatkan untuk menjauhkan diri dari keinginan daging yang dapat membawa kita pada dosa. Korupsi adalah contoh nyata dari keinginan daging yang tidak dapat dipuaskan dan membawa kehancuran. Sayang sekali ya sahabat, di mana harusnya melayani rakyat, namun malah melakukan hal yang menyimpang. Padahal Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kekudusan dan integritas, bukan dalam dosa dan kecurangan. Sebagai anak domba Allah, mari berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu kita menjauhkan diri dari keinginan daging dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Wah, mendengar berita ini kami sangat prihatin sekali. Bagaimana tingkat korupsi di Indonesia sudah sampai di level merah. Wah, ini sudah sangat memprihatinkan sekali ya. Di mana korupsi sudah terjadi di semua sektor dan semua ekonomi Indonesia yang sekarang ini sudah semakin sulit. Iya betul sekali ya. Karena aparat pemerintah dan anggota dewan yang seharusnya menjadi contoh yang baik, tapi mereka tidak menjaga integritas mereka. Maka hal ini memicu kemarahan rakyat. Karena korupsi membuat rakyat makin menderita tentunya. Iya, dan ini sangat penting untuk menjadi mengingatkan kita, terutama untuk generasi muda nih ya. Mereka kan lihat contohnya gitu. Betul. Ya. Nah, gimana nih Yos, kamu sebagai generasi muda melihat situasi sekarang ini gitu? Sedih banget ya Pak, Ibu.
situasinya tadi udah merah ya katanya. Berarti Iya. sudah benar-benar Ya mereka jadi merajalela. buat riset gitu ya. Iya. Ternyata sudah merah gitu ya. Iya, dan seharusnya orang-orang yang ada di sana harusnya menjadi contoh dan teladan bagi kita sebagai Amin. rakyat. Betul ya. Tapi sayangnya malah terjadi korupsi di mana-mana. Iya. Ya aku berdoa sih generasi muda sepertiku nantinya akan menjadi generasi yang tetap terus berpegang teguh sama Tuhan Amin. Wah. dan benar. tidak yang dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Iya. Iya. Ini jadi pelajaran juga sih supaya jadi generasi kamu nanti ke depan menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya. Amin. Bahkan nanti kan kamu jadi pemimpin ke depan nih. Amin. Gitu ya. Thank you Yos. Sama-sama. Ya. Nah sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata Tuhan tentang jauhkanlah keinginan daging ini. Kita akan baca ya dari Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka ini ya. Nah, firman Tuhan ini sudah sangat jelas Iya, iya. mengatakan ya bahwa segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga semua keserakahan, semua itu sama dengan penyembahan berhala. Iya. Dan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Ya, jadi ini benar-benar jadi peringatan ya, Iya. gitu ya, bahwa hal ini justru membuat kita jadi akhirnya jauh dari Tuhan. Seperti Bahkan itu. dikatakan kita ini menjadi penyembah berhala Iya, sebetulnya betul ya. sekali. Nah, artinya apa? Apabila kita hidup seperti ini, maka kita sama dengan menyembah berhala. Nah, ini penting banget Iya, nih, betul. gitu. Jadi, menyembah berhala itu bukan soal menyembah patung dan yang lainnya. Bahkan di dalam Galatia 5:19 dikatakan bahwa semua perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu sama dengan penyembahan berhala. Iya, jadi kalau kita lihat ini seperti firman Tuhan ini, maka korupsi bisa dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Ya, ini penting banget nih, Iya. supaya jadi sadar nih, korupsi sama Ada dengan penyembahan penyembahan berhala. Gimana menurut kamu, Yos? Setuju. Ya kan, itu kan keserakahan kayak begitu ya. Sebab orang yang korupsi adalah orang yang hatinya, pikirannya, dan keinginannya dikuasai oleh keserakahan, ketamakan, hawa nafsu, dan nafsu jahat. Nah, ini penting nih supaya kita semua diingatkan oleh Tuhan ya. Segala sesuatu yang disebut keserakahan, ketamakan itu sama dengan penyembahan berhala. Iya. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak dikuasai oleh keserakahan, ketamakan, dan nafsu jahat ini yang sama dengan penyembahan berhala. Maka kita harus menjauhkan hati, pikiran, dan keinginan kita dari semua keinginan daging ini. Yaitu kita ini harus hidup sebagai orang yang sudah mati dari semua keinginan daging dan keinginan duniawi. Artinya kita hidup, maksudnya begini, hidup kita yang lama itu sudah mati disalibkan bersama dengan Yesus. Sehingga kehidupan yang baru yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup yang baru bersama-sama dengan Yesus sebagai ciptaan yang baru. Itu ada dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nah sahabat yang baik, mari saat ini kita merenungkan firman Tuhan ini sambil kita mendengarkan dan menyanyikan pujian ini. Cintamu padaku sungguh membuatku bersyukur. Padamu
yang dalam dan tinggi dan yang begitu besar kepada kami. Sehingga oleh kasih-Mu yang besar ini, hati kami dipenuhi dan meluap dengan kasih-Mu. Hati kami dibersihkan, hati kami dikuduskan dari semua berhala dan kedagingan. Terima kasih Tuhan. Sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya dari Maria Sitorus. Dikatakan demikian. Selamat malam terang kasih. Selamat malam juga Maria. Ya, selamat malam. Tolong doakan suami saya yang terjerat pinjol demi memuaskan keinginannya sendiri. Tolong tunjukkan jalan dan solusi agar saya dan suami saya bisa keluar dari masalah ini. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Terima kasih. Nah Maria, saat ini kita mau sepakat ya, percaya dan berdoa kepada Tuhan untuk suami Maria. Supaya Tuhan segera menjamah hati suami Maria, lalu Tuhan membuat dia bertobat, kembali kepada Tuhan, dan dilepaskan dari semua jerat pinjol. Sebab Tuhan mendengar doa orang benar, dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah Maria, dan juga sahabat yang baik yang sedang berdoa hari-hari ini, pegang ayat ini, Yakobus 5 ayat 16b, berkata demikian, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang mendengar doa kita, menjawab doa kita dengan kemenangan yang gilang gemilang. Mari kita datang berdoa, kita sama-sama sepakat datang kepada Dia. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Saat ini juga kami sepakat berdoa untuk suami Maria, bahkan juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami masalah yang hampir sama dengan Ibu Maria ini. Agar Tuhan saat ini menjamah hati mereka. Hatinya Tuhan. Hati suami daripada Maria. Hati orang-orang yang terjerat pinjol dan mementingkan diri sendiri. Untuk mereka semua bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dilepaskan dari semua jerat pinjol. Dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM atau komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat agar kita mengerti tentang jauhkanlah keinginan daging. Yang pertama, sebagai orang beriman, kita harus mengerti bahwa keinginan daging, keserakahan, dan hawa nafsu sama dengan penyembahan berhala. Jadi, korupsi itu sama dengan penyembahan berhala. Sebab korupsi adalah manifestasi dari kedagingan, keserakahan, dan hawa nafsu yang jahat. Kedua, sebagai orang beriman, kita harus menjauhi keinginan daging. Sebab keinginan daging sama dengan penyembahan berhala. Dan Tuhan menolak penyembahan berhala.
Oleh karena itu, kita harus mengingatkan hati kita, mengikatkan hati kita kepada Tuhan dan membuang semua keinginan daging. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami membuka hati kami untuk kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya saat ini juga oleh kasih karunia Tuhan, kuasa Roh Kudus dan kuasa kasih Kristus membersihkan hati kami dari semua berhala. Dan oleh kasih karunia Tuhan, saat ini juga kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami menolak dan membuang semua keinginan daging, keserakahan, dan hawa nafsu jahat. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami hidup benar, murni, tulus, dan rendah hati. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.